Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua Getsko, ketiga SIM, keempat BPT, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, kedelapan TBLA, kesembilan PLALM. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang hari ini ditutup menguat 4,16% ke harga 750. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TAPJI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tapi sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga komoditas CPO itu sepertinya benar ini jadi swing low-nya ya. 5.680 sampai 5.700. Kalau ini langsung lanjut rebound ya potensinya nutup gap-gapnya di atas ya. Dan jadi ini swing low-nya ya target kenaikannya minimal bisa ke 6.800 sampai 7.200 lagi. Mungkin bisa all time high ya untuk harga komoditas CPO. Kalau dilihat dari TAPJI juga mantul dari EMA 20-nya dan kebetulan di 700 itu harga psikologis dan itu memang jadi potensinya swing low-nya juga ini kalau ditarik. Jadi besok itu potensinya TAPJI lanjut targetnya 800 terdekat atau 780 dulu lah. Uji EMA 20-nya. Kalau itu dilewati juga ya siap-siap lanjut naik lebih tinggi ya. Untuk TAPJI kalau ini swing low-nya ya ini web 1, 2, 3. Minimal ya all time high lagi 900 lewat nih atau 950. Jadi seperti itu aja untuk TAPJI. MACD-nya memang mengarah ke bawah dead cross tapi nggak masalah karena volume juga meningkat. Yang penting TAPJI kalau yang sudah punya dari bawah ya dari 700 ya besok kalau merah dia sampai 740 turun dari itu yang penting TP dulu. Takutnya ya kembali turun dan bisa menjadi konsolidasi di bawah sini di 700 sampai 750 atau dia pola dead cat bond. Itu aja perlu hati-hati dan konfirmasi untuk dia lanjut naik ya harus confirm breakout 800. Kalau dia confirm breakout 800 kembali uptrend. Seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua. Ada Getsko yang hari ini ditutup menguat 13,1% ke harga 164. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Getsko diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Getsko setelah 2 hari gagal lewat 150, hari ketiga dia breakout dan EMA 20-nya juga di breakout. Ini potensi besar swing low dan target kenaikannya perubahan praksi harga 200 ya. Tapi ini disclaimer on ya. Di dalam target kenaikan juga ada naik turunnya dan bahkan bisa nggak sampai. Sebagai trader harus punya trading plan untuk bereaksi terhadap pergerakan market atau pergerakan sahamnya. Karena sebagai trader, apalagi kita yang follower, ya kita nggak bisa mengendalikan harga. Kita cuma bisa ikut. Yang mengendalikan harga biasa market maker. Jadi seperti itu ya. Hanya harus punya trading plan. Jadi seperti itu aja untuk Getsko. Potensi tetap lanjut naik, tapi mungkin ada koreksi 1-2 hari atau langsung naik juga bisa ya. Yang pastinya selama di atas 150 masih berpeluang lanjut ke atas. Seperti itu untuk Getsko. Langsung saja ke saham ketiga. Ada SIM yang hari ini ditutup di harga 505 menguat 1,4%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya SIM terlihat ada sedikit distribusi. Bid offer-nya tipis kayaknya nih ya. Padahal volumenya bagus-bagus tapi ini transaksinya kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIM juga bagus. Sepertinya SIM bertahan dan ini jadi swing low-nya. Jadi apakah bisa masih spekulasi buy? Ini masih bisa spekulasi buy. Nekat aja beli dengan target kenaikan 540 dan 560. Tapi ini disclaimer on ya. Karena kenapa? Karena SIM ini berpotensi confirm breakout pola cup and handle-nya dipertahankan. Karena dia sempat jebol tuh pola cup and handle-nya. Sempat menyentuh 485 tapi kemudian dia naik. Berarti kan dijaga. Besok itu kalau market mendukung dia langsung juga rebound dan bagusnya lagi minimal tutup di 520 biar bisa ke 540 sampai 560 2-3 hari ke depannya. Jadi seperti itu. Untuk swim ini confirm sepertinya bertahan di praksi harga 500 ke atas ya. Jadi aman harusnya SIM. Seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham keempat. Ada BPT yang hari ini ditutup menguat 2,53% ke harga 81. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BPT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal BPT kemana arahnya? Arahnya juga masih berpeluang ke atas ya. Cuman pergerakannya cukup lambat. Tapi kalau dilihat trendline downtrendnya juga masih dipertahankan dan memang bertahan ya di atas 75. Jadi apakah menarik untuk BPT? Masih menarik. Tapi untuk konfirmasi uptrend ya harus breakout 90 sampai 92-nya ini.
Selama di bawah itu ya masih bisa konsolidasi. Dan kalau yang mau nekat, prime-nya lebih lama, misalnya seminggu, 2 minggu atau sebulan, pakai aja cut loss-nya di bawah 75, nggak usah 70. Pokoknya jadi jebol neckline-nya ini 75, jual dulu aja. Dari 81 ke 75 itu paling cut loss-nya ya 9% lah, 7 sampai 9%. Target profitnya ke 90. Jadi hampir sama, risk reward-nya 1:1. Jadi seperti itu untuk BPT. Langsung saja ke saham ke-5. Ada L-SHIP yang hari ini ditutup juga menguat 4,72% ke harga 1.440. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, L-SHIP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, L-SHIP juga bertahan di 1.350 dan kemana arahnya? Arahnya 1.480 sampai 1.500. Kalau itu dikonfirm breakout, rally lagi. Untuk L-SHIP confirm uptrend dan mengakhiri masa konsolidasinya. Ini kan dia juga sudah gagal terus lewat 1.500 semenjak 2017. Jadi 5 tahun yang lalu. Dan ini juga terkonfirmasi swing low-nya. Jadi kalau nekat beli di harga sekarang, tinggal cut loss saja. Kalau dijebol 1.300, tarik time frame-nya sampai 1.600 dan 1.800. Karena berpeluang L-SHIP itu kalau breakout 1.500 strong uptrend lagi dan lanjut lebih tinggi, karena yang pastinya laporan keuangannya akan membaik di tahun kemarin dan tahun ini. Jadi ya harusnya terrefleksi ke harga sahamnya, karena terlihat juga L-SHIP terus membentuk lower high ya. Nih naik harusnya nih sekali lagi. Kalau minggu ini atau minggu depan atau pokoknya dia break 1.500, semoga minggu ini udah siap-siap ke atas. Nekat aja kalau Bapak Ibu beli. Kalau Bapak Ibu beli di area bawah ini ya udah lumayan kan profitnya. Jadi seperti itu. Untuk L-SHIP menarik diperhatikan karena volume meningkat. Memang MACD-nya dead cross, tapi garis biru sudah mulai mengarah ke atas. Bercat di bawah 0 makin tipis. Peluangnya minggu ini semoga ya breakout 1.500 untuk L-SHIP. Langsung saja ke saham ke-6. Ada AALI yang hari ini ditutup menguat 3,78% ke harga 12.350. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AALI juga bertahan di atas 11.500 dan dia mengarah ke 12.500. Kalau itu di breakout juga menarik untuk AALI ya. AALI juga ada pola cup and handle, neckline-nya ada di 13.000. Kalau dia break 13.000 itu AALI juga strong uptrend. Tapi untuk konfirmasi lanjutan uptrendnya itu emang 14.000 karena itu resisten semenjak 2017. Jadi potensi upsetnya masih tinggi nih kalau untuk AALI ya. Atau pakai ini juga bisa 15.000. Ya sekitaran 14.000, 15.000 tuh area resisten. Tapi terdekatnya dulu pakai yang 14.000. Tapi apakah masih bisa beli di harga sekarang? Ya harusnya kemarin belinya pas dia dekat-dekat support. Kalau sekarang kan udah naik tinggi. Kalau Bapak Ibu berani cut loss di bawah 11.500 ya boleh-boleh aja kalau mau beli di harga sekarang ya. Dia juga membentuk lower high dan potensinya juga akan breakout 12.500. Seperti itu. Untuk AALI volume juga meningkat signifikan selama sebulan terakhir, bahkan dari Februari. Langsung saja ke saham ke-7. Ada SSMS yang hari ini ditutup menguat 3,18% ke harga 1.135. Bitopernya tipis ya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS juga bagus. Ternyata dia mempertahankan supportnya 1.100 sampai 1.080. Kemana arahnya ke atas dan neckline-nya ada di 1.200. Itu neckline pola cup and handle. Dan targetnya ya 1.300. Dan juga SSMS ini sudah turun dalam ya. Ya menurut saya sih menarik nih untuk SSMS. Ini kalau ditarik dari 2020 ya 1.300 di break strong uptrend. Jadi seperti itu. Untuk SSMS, langsung saja ke saham 8 ada TBLA yang hari ini ditutup menguat 1,24% ke harga 815. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TBLA ya ini waktu itu saya buat ya trading plan-nya ya belinya di supportnya ya 780-an area ini. Nah, ini dia juga mulai mengarah ke atas. Cuman nggak ideal ya. Kalau nekat beli harga sekarang bisa nggak? Ya tinggal cut loss kalau dia jebol 780. Targetnya kemana? 840 sampai 850 aja. Targetkan untuk kenaikan TBLA. Jadi sekarang itu sudah di area pertengahan, menurut saya lebih baik ke wait and see. Mendingan ya
PUBG atau Getsco ini lebih volatil, atau SIM. Nah, SIM dekat nih dengan support masih. BPT nggak menarik juga. Nah, atau LSIP ya. Tapi kalaupun mau TBLA juga nggak masalah dengan kondisi seperti ini. Tapi saya nggak terlalu suka dengan yang sering membuat jarum seperti ini ya. Ya kalau teknik seperti ini coba nawar, siapa tahu dikasih di bawah. Bisa di 780-an. Jadi seperti itu untuk TBLA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PLLM yang hari ini ditutup menguat 14,19% ke harga 925. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PAM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PAM akhirnya breakout pola penan atau symmetrical triangle-nya ini atau bullish penan. Dan dia juga breakout nih, kan waktu itu saya bilang ya nekat aja beli di 800-an ini. Gak usah sampai 720, pokoknya dia jebol 800, jual dulu, jebol EMA 20-nya, dan ternyata dia ke atas. Jadi targetnya kemana? Dia akan kembali uji area 1000 untuk seminggu ini ya, 3 hari ke depan. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing, asalkan PAM nggak turun lagi dari 880 untuk support terdekatnya. Jadi seperti itu. Untuk PAM cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM aja Instagram Borneo Trader. Dan sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.